kembali lagi bersama saya Ibu Desma Saragi. Kali ini dalam pelajaran matematika wajib. Nah, topik yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah topik lanjutan dari aturan kosinus, yakni pengaplikasian aturan kosinus pada segitiga sebarang. Nah, melalui soal-soal ini nanti saya harap kamu lebih paham lagi mengenai aturan sinus dan kosinus, dan di saat mana dipakai aturan sinus dan di saat mana dipakai aturan kosinus. Oke, agar lebih mantap mengenai aturan kosinusnya, perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui segitiga sebarang ABC di mana sudut C adalah 45 derajat dan panjang sisi BC adalah 2 cm, sisi AC adalah 3 akar 2 cm. Maka tentukanlah panjang AB-nya. AB adalah panjang sisi BC ini sama dengan sisi A. Kemudian panjang sisi AC ini sama dengan sisi B. Dikasih tahu sisi A, sisi B, yang ditanya adalah sisi C. Kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, oke, kita masukkan. A-nya adalah 2 cm, dikuadratkan berarti 4. Tambah B-nya adalah 3 akar 2 cm, dikuadratkan 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18. Kurang 2 dikali 2 4 dikali 3 akar 2 12 akar 2 cm dikali sama kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ini 4 tambah 18 22 kurang 12 akar 2 dikali setengah akar 2. Ini adalah 6. Akar 2 kali akar 2 2 kali 6 12. Berarti ini 22 kurang 12. Nilainya adalah 10 cm. Ini masih C kuadrat. Berarti nilai C adalah akar 10 cm. Gampang sekali bukan? Inilah dia contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dikasih tahu di soal kosinus B tambah C nilainya adalah 9/40, di mana panjang sisi B-nya 10 cm, panjang sisi C-nya 8 cm, maka tentukanlah panjang sisi A-nya. Oke. Nah, kalau menyelesaikan soal seperti ini, pertama kali kita ingat dulu bahwa jumlah sudut pada segitiga, jumlah sudut segitiga itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, kalau dia segitiga sebarangnya ABC, ABC, berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini nilainya adalah 180 derajat. Nah, katanya di situ tadi yang dikasih tahu adalah cos B tambah C. Itu nilainya 9/40. Maka dari sini sudut B tambah sudut C ini adalah 180 derajat dikurang sudut A. Nah, kosinus B tambah C ini jadi kosinus 180 derajat dikurang A. Nah, kamu ingat lagi relasi dari perbandingan trigonometri, kan katanya kalau cos 180 derajat kurang alfa ini sama dengan min cos alfa. Oke, berarti ini akan sama lah nilainya dengan min kosinus A, di mana tadi cos B tambah C itu nilainya 9/40. Dengan kata lain bisa kita dapat cos A nya nilainya min 9/40. Nah, maka bolehlah kita cari panjang sisi A nya. Ini berarti
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Berarti A kuadrat sama dengan panjang sisi B-nya 10, panjang sisi C-nya 8. Nah, berarti 10 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 8 kosinus A. Cos A tadi nilainya minus 9/40. Cos A min 9/40. Nah, berarti ini kita kali sama min 9/40. Oke, A kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100 tambah 8 kuadrat 64 kurang 2 kali 10 kali 8. Ini masih bisa kita sederhanai. 2 kali 10 20 kali 8 160. Negatif kali negatif positif. Ini dikali 9/40. 160 dibagi 40. Nilainya adalah 4. Nah, kita selesaikan. Ini jadi A kuadrat sama dengan 164 ditambah 36. 4 dikali 9. Berarti A kuadrat nilainya 200. Kita mau cari nilai A. A adalah akar 200. Ini disederhanakan akar 100 kali akar 2. Berarti didapat nilai A akar 100 10 akar 2 cm. Maka kita dapatlah panjang A-nya 10 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke contoh yang 3. Nah, di contoh 3 soalnya sedikit berbeda. Nilai sinus sudut terkecil dari sebuah segitiga sebarang yang rusuh-rusuhnya 5 cm, 6 cm, akar 21 cm adalah titik-titik. Nah, ingat kembali nilai Sinus terkecil terjadi apabila nilai kosinusnya paling besar. Ingat kembali itu segitiga sudut-sudut istimewa. Sinus itu dari kecil ke besar, kosinus dari besar ke kecil. Maka sinus terjadi apabila nilai kosinusnya paling besar. Saya buat di sini. Sinus terjadi apabila kosinusnya paling besar. Nah, sedangkan kosinus paling besar ini terjadi saat kita membandingkan sisi-sisi yang paling besar dengan sisi yang terpendeknya. Nah, lihat dulu mana yang paling panjang, 5, 6, akar 21. Yang paling panjang adalah 6 dan yang paling pendek adalah akar 21. Maka bisa kita selesaikan. Nah, kita membandingkan yang panjang dengan yang besar. Saya bikin namanya di sini cos alfa. Ini yang panjang-panjang kuadrat 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang. Ini akar 21 kuadrat per 2 kali 5 kali 6. Rumusnya dari mana, Bu? Nah, kamu ingat dulu kembali. Tadi kan sebelumnya saya bikin A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, berarti untuk mencari cos A di sini pindah ruas jadi positif, min 2BC ini jadi 2BC cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, berarti cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Nah, inilah yang saya gunakan ke sini. Nah, sebelum dapat kalau cos A itu berarti cos B bisa kamu cari, dia jadi yang enggak ada adalah sisi A dan C. A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Dan yang terakhir cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2 kali AB. Ini juga
turunan dari aturan kosinus. Oke, itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita lanjut. 5 kuadrat 25 tambah 6 kuadrat 36 kurang akar 21 dikuadratkan 21 per 2 kali 5 kali 6 ini adalah 60. Oke, 25 tambah 36. Ini 61 kurang 21. 40 per 60. Disederhanain jadi sama-sama bagi 20, dia 2 per 3. Maka kosinus alfanya 2 per 3. Kita masih itu ke kosinus alfa. Cos alfa didapat 2 per 3. Kita mau cari, tadi katanya nilai sinus sudut terkecil 3. Berarti nilainya ini adalah akar 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Akar 9 kurang 4, 5. Akar 5. Berarti bisa kita bikin sin alfanya sama dengan sinus depan per miring. Akar 5 per 3 atau 1/3 akar 5. Oke, sekian materi kita mengenai pemantapan aturan kosinus dengan soal-soal. Saya harap melalui contoh soal-soal tadi kamu lebih paham lagi mengenai aturan kosinus. Oke, selamat belajar.